Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah azza wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji tentang kunci surga. Semoga kita betul-betul punya kunci tersebut, penuh dengan gigi, selevel, sekorina, seukuran, sehingga pintu dengan kunci bisa dibuka, kita bisa memasukinya, berada di surga Allah Ta'ala, bahkan surga Firdaus yang paling tinggi, yang paling tengah. Karena pesan Nabi SAW, idza salatal jannata fas'al al-firdausa fa innaha a'lal jannah wa awsatuha. Bila kamu minta surga, mintalah surga Firdaus. Kenapa? Ia paling tinggi, yang paling tengah. Semoga Allah ngijabahi doa-doa kita semuanya. Allahumma amin. Dua gigi telah kita pelajari, dua syarat telah kita pelajari. Yang pertama, ilmunya. Itu sudah Allah tafsirkan sendiri. Dzalika bi anna Allaha wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allaha huwa al aliyyul kabir. Yang demikian itu Allah sesembahan yang hak. Adapun yang disembah selainnya adalah batil. Yang tadi sudah kita urai macam-macam sesembahan yang ada di masyarakat. Berapa tadi jumlahnya? Banyak sekali. Kita kenali untuk kita hindarkan. Kemudian setelah kita memahami, maka kita wajib yakin. Tadi ada berapa unsur yakin? 3. 1, paham. 2, tertarik. 3, pasti. Maka dia akan siap melangkah. Kalau nggak paham nggak bisa. Kalau nggak tertarik nggak bisa. Kalau nggak ada kepastian juga tidak bisa. Itu makna yakin. Paham, tertarik, pasti. Sekarang kita masuk pada syarat yang ketiga. Kepada qari fadl. Kalau Malik rahimahullah ta'ala, talisan yang ketiga, al-qabulu lima tadabhu hadihil kalimatu biqalbihi wa lisanihi. Menerima terhadap konsekuensi kalimat ini dengan hatinya dan lisannya. Kalau Allah Ta'ala hikayatan 'anil musyrikin, Allah Ta'ala bersabda tentang kisah orang-orang musyrik, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latarikuna alihatina li sya'irin majnun. Sesungguhnya mereka adalah mereka apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka sombong dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena tukang syair yang bila maksudnya adalah istakbiruna an yaquluha kama yaquluha al-mu'minun. Mereka sombong untuk mengucapkannya seperti orang-orang mukmin mengatakannya. Dan orang berkafir mengatakannya berkafir. Maka Rasulullah SAW bersabda Nabi SAW, "Umirtu an uqatila an-nasi hatta yaqulu la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka berkata la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah faqad a'zama minni ma lahu wa nafsuhu illa bihaqqil islami wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Maka barang siapa yang berkata la ilaha illallah,
maka sungguh dia telah menjaga dariku hartanya dan dirinya kecuali dengan hak Islam, dan hisabnya atas Allah Azza wa Jalla. Muttafaqun alaih. As-salisu, syarat kalimat tauhid la ilaha illallah yang ketiga. Dia cabang iman yang paling besar, jadi kunci, yaitu al-qabulu, menerima. Jangan dibaca qafnya di dhammah, nanti terjemahnya lain. Hati-hati. Kan boleh pilih, ya wis milih sing ndi lek ngono. Menerima lima terhadap apa yang lima. Iqtadatuhu, menuntutnya. Hadil kalimatu, kalimat ini memenuhi apa yang menuntutnya kalimat ini. Biqalbihi, dengan hatinya. Walisanihi, dan dengan lesannya. Memenuhi apa yang jadi tuntutannya, berarti yang jadi konsekuensinya. Memang kita diantaranya diberlakukan hukum sebab akibat, semuanya Allah yang menetapkan. Orang minum sebagainya untuk mendinginkan badan, sisanya untuk jadi sisa di sampah, dibuang jadi air kencing. Itu konsekuensinya. Makan kenyang, sisanya jadi kotoran. Makanya siapa yang mau makan siap kencing dan berak. Kalau orang mau makan, mau minum tapi tidak butuh kencing dan berak, boleh. Apa syaratnya? Makan boleh, minum boleh. Makan, minum, tidak kencing, tidak berak boleh. Enak syaratnya apa? Masuk surga. Makan polno, minum polno, adakah mereka kencing? Adakah mereka berak? Adakah mereka berkeringat? Jawabnya tidak. Itu kalau di surga begitu. Tapi kalau di dunia, konsekuensi makan minum ya siap kencing dan berak. Makanya orang bikin rumah ya suka nyiapi apa? Kamar mandi, WC. Itu namanya konsekuensi. Konsekuensi itu sebuah kemestian. Konsekuensinya siap belajar. Konsekuensinya santri. Konsekuensinya murid apa? Namanya pilih santri atau pilih jadi murid. Menggunakan istilah santri atau murid. Yang asli bahasa Arab santri pemurid. Istilah asli Arab santri atau murid. Murid, santri itu bahasa apa saya tidak ngerti. Tapi cah pondok biasa bahasa Arab nyapa kok menggunakan bahasa santri. Sekolah umum kok malah menggunakan murid nyapo. Kudune santri sing sekolah umum, murid sing sekolah nek pondok. Murid itu dari kata aroda, yuridu, irodatan. Isim fa'ilnya muridun. Loh, itu malah bahasa Arab. Santri. Santra, santriu, santrian. Oh, gak enak tasrif model ngono ya. Itu bahasa apa saya belum tahu. Ini menunjukkan bahasa Arab itu meluas sampai di tempat umum namanya murid. Itu tadi kita cerita masalah konsekuensi. Mau makan, mau minum, ya siap kencing dan berak. Artinya begitu. Kita berucap la ilaha illallah supaya siap melaksanakan konsekuensinya. Apa yang menjadi tuntutan kewajiban yang bersifat mesti. Dolanan geni panas, dolanan banyu basah. Mengkonsumsi gula manis, mengkonsumsi uyah asin, itu namanya konsekuensi. Itu harus
dilaksanakan apanya, jadi konsekuensinya. Itu syarat itu. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala hikayatan dalam rangka menceritakan anil musyrikin, perihal orang musyrik. Artinya bila berucap la ilaha illallah tidak mau mewujudkan konsekuensinya, nanti akhirnya jadi orang musyrik. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Innahum sesungguhnya mereka, kanu ada mereka, idza ketika qila lahum dikatakan, diajakkan, didakwahkan, dihimbaukan, mari menuju kepada la ilaha illallah, tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali hanya Allah. Ya Abu Jahal, tinggalkan patung-patung yang kamu sembah yang mengelilingi Ka'bah, jumlahnya 300. Wahai tetangga kanan kiri, tinggalkan acara bila mau nikah dengan petung neton, depe omah dipisah jalan gede pora kembar mayang dan macem-macem. Tinggalkan itu semuanya. Tinggalkan selamatan hari ke-7, 40, 100 saya wuni setiap tahun nih. Tinggalkan acara yang namanya baritan, megengan dan macem-macem. Tinggalkan ketika ada acara kematian dengan kembang-kembang, sawur, kepruk kendil, melepaskan ayam. Tinggalkan semuanya. Kenapa? Karena itu Tuhan lain, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Prinsip la ilaha illallah, Allah saja yang diibadai, yang lain wajib untuk dibuang. Apa sikap mereka ketika diajak seperti itu? Yastakbirun, sombong, merasa dirinya besar, menolak kebenaran dan merendahkan orang yang membawa kepada kebenaran. Sehingga Nabi kita mereka tuduh apa? Majnun, gila, sahir, syair. Fa ilam lam tahlil la takunanna minal marjumin. Bila kamu tidak mau mandek, kamu akan termasuk yang dirajam, akan dilempari batu sampai mati. Program mereka itu pembunuhan. Itu bentuk kesombongan mereka. Kenapa? Mereka merasa akidah yang mereka bawa benar, yang dibawa Nabi SAW itu katanya salah, nyulayani, menyelisih tradisi, maka mereka itu menolaknya. Itu namanya sombong, gak mau menerima. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, Inna, apakah sesungguhnya kami latariku alihatina, akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita ini. Alihah, berarti kalau gitu Tuhan mereka itu banyak. Contoh-contoh yang sudah saya sampaikan itu jenis Tuhan-Tuhan yang sangat banyak. Acara pernikahan, kelahiran, kematian, dan sebagainya. Banyak Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami? Lisyairin, gara-gara tukang syair majnun lagi gila. Jadi Nabi kita dituduh katanya apa? Tukang syair. Katanya Nabi kita apa? Orang gila. Na'udzubillah min dzalik. Makanya apabila kita mengalami yang seperti itu, sabaroh. Kenapa? Kita nggak ada jaminan baik. Ketika rapat TAP dikatakan jelek, pantas kan? Gak enek jaminan api, berarti elek, pomoti kandakne elek, pantas kan? Sementara Nabi, adakah jaminan baik? Nabi, adakah jaminan baik? Hah? Ada. Apa? Ya kata Nabi itu sendiri. Kriteria Nabi itu apa? 1, laki-laki. 2, manusia dulu. 2, laki-laki. 3, terbaik. 4, dipilih oleh Allah. Loh, dipilih Allah, diberikan wahyu.
Kata Nabi kan sudah menunjukkan jaminan kebaikan. Rasul juga Allah menyanjung, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau berada di atas akhlak yang besar. Allah menghargai. Kenapa orang-orang itu kok nggak menghargai katanya penyair? Padahal Allah mengatakan, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yambagilah in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Itu bukan penyair tapi itu Quran. Nah begitu, Nabi jelas disanjung punya akhlak yang mulia. Jadi sampai itu adalah Quran bukan penyair. Tapi kenapa mereka mengatakan katanya penyair? Quran itu bukan syair. Dan gitulah, kita sedang diuji. Maknanya yastakbir, mereka sombong, yaitu menolak kebenaran, menghina kepada manusia, termasuk yang menyampaikan yang hak dituduh dengan tukang syair, gila. Maknanya yastakbirun ayakuluha, mereka sombong untuk mengatakannya, gengsi untuk mengatakannya. Kama yakuluha, sebagaimana mengatakannya al-mu'min, orang beriman. Berarti konmuni, seperti orang beriman mereka sombong. Bahkan mereka tanya kepada Yahudi, sing apik itu kami atau Muhammad? Jawabnya, kamu lebih baik daripada mereka. Nah, itulah kebohongan Yahudi. Makanya siapa yang berucap la ilaha illallah, maka harus siap melaksanakan yang jadi konsekuensinya. Apa konsekuensi pertama? Sesembahan batil kenali, buang total. Jangan sampai ada yang disisakan. Jimat-jimat buang semuanya. Lek jimate bahannya emas gimana kira-kira? Lek jimate bahannya emas dibuang nggak kira-kira? Buang saja. Karena sahabat itu ketika pakai cincin dibuang oleh Nabi, gak mau mengambil. Saya tidak mau mengambil apa yang dibuang oleh Nabi. Kenapa? Laki-laki gak boleh pakai perhiasan sing jenenge cincin emas. Laki-laki boleh pakai cincin apa bahannya? Perak. Nabi pakai cincin enggak? Iya. Bolehkah? Boleh. Untuk apa Nabi pakai cincin? Stempel. Ini ada lingkarannya di bagian cincin sehingga bisa dibawa kemana-mana. Mau stempel tinggal basai saja dengan tinta, tempelkan, sudah stempel. Kalau kita tadi pakai cincin, apa isinya? Stempel. Ya paling-paling hanya hiasan jari saja. Hanya memakai kesempatan boleh hanya gitu saja. Tapi nggak ada fungsi sebagaimana yang difungsikan Nabi. Tapi raja-raja tempo dulu ya memang itu pakai cincin, stempel. Makanya ketika pelantikan itu dengan dipasangkan cincin. Apa rahasianya pelantikan khalifah kok dipasang cincin? Menyerahkan stempel berarti punya hak tanda tangan. Tapi lamarannya pokok tukar cincin. Melu-melu ya. Nyetempel batuke bojone. Kadang ra nggih nyempel tapi nggih jotos pisan. Ya paling-paling andaikan di antara kita ya begitu. Sehingga kita nggak punya kebutuhan mendesak, ya cuma boleh gitu saja. Fungsinya mungkin kita belum banyak punya kepentingan, paling boleh gitu saja. Pakai perak boleh, tapi pakai emas tidak diperbolehkan. Buat perempuan silahkan pakai emas. Dan perempuan itu beruntung sekali. Kenapa? Senang pakai emas dan nanti akan dapat emas berkilo-kilo. Apalagi emas makmur, wah berapa bobotnya? Apa emas makmur? Emas yang lemahnya menjamur, masya Allah.
110. Nah, bukan saya yang nyindir. Jadi harus dilaksanakan konsekuensinya, harus ada amal. Sementara mereka sombong, merasa gengsi, tidak mau mengungkapkannya. Sehingga apabila orang Islam siap ikrar istislam, tunduk kepada Allah, tapi enggak melaksanakan tugas, bila tidak melaksanakan itu karena juhud pembangkangan, maka dia termasuk orang yang sombong, berarti masuk ke grupnya orang musyrik. Artinya keislamannya batal. Kenapa? Juhud mengadakan pembangkangan, nggak mau mengakui hukum Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Syaratnya qabul, menerima. Menolak berarti ada nggak terpenuhi syarat. Wa qala, dan juga bersabda Rasulullah SAW, umirtu, saya diperintahkan an uqatila nasa, untukku perangi manusia. Perang yang dimaksud di sini perang pakai tombak, pakai panah, pakai pedang, pakai senjata-senjata ketika modern namanya ini itu. Pakai apa ini perangnya? Saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Pakai apa ini? Tombak, pedang, panah, manjanik, bedil. Pakai apa ini? Pakai hujjah. Pakai apa? Hujjah, dakwah. Itu jihad yang paling besar. Di Mekah belum ada perang fisik qital, tapi sudah menggunakan bahasa jihad. Wajahidhum bihi jihadan kabiro, jihadilah mereka dengan Quran, dengan jihad yang besar. Selama 13 tahun di Mekah itu belum ada perang fisik, yang ada jihad terbesar. Kalau gitu apa unsur jihad terbesar? Perang fisik itu di Madinah ketika sudah hijrah 2 Hijriah, baru namanya perang Badar. Kaum muslimin yang mati belasan, musyrik itu yang mati 70, yang ditawan 70. Banyak ghanimah yang dirampas. Itu qital, perang pakai senjata, itu di Madinah. Ketika ada di Mekah, yang ada itu jihad terbesar. Akal gitu apa bentuk jihad terbesar? Tugasnya ini memerangi manusia. Apa bentuk jihad yang terbesar? Sekarang kita cek dulu perang itu apa. Sekarang banyak enggak penggunaan kata perang yang dipakai sehari-hari. Kita menyatakan perang dengan corona, anak bahasa ngono. Kita menyatakan perang dengan curanmor, anak bahasa ngono. Maknanya memerangi itu adalah sosialisasi hukum, pemberdayaan masyarakat, ekonominya, lalu menegakkan hukum, siapa melanggar diberikan sanksi. Itu menggunakan istilah perang. Pertama, sosialisasi hukum. Dua, memberikan sarana yang cukup kepada masyarakat. Lalu yang ketiga, menegakkan hukum, siapa yang melanggar kena sanksi. Itu biasa menggunakan bahasa apa? Perang. Maka perang di sini pun juga punya makna senada itu dengan bahasa jihad dan kabiro. Apa yang diperankan Nabi, dikerjakan Nabi SAW dengan istilah jihad yang besar? Jawab, satu, selalu cari ilmu. Itu masuk wilayah jihad terbesar. Satu, cari ilmu. Dua, diamalkan. Bukan pengetahuan, tapi diamalkan. Walaupun dengan keterbatasan masih ada yang semata pengetahuan. Yang ketiga, didakwahkan. Ilmu diamalkan. Tiga, didakwahkan. Yang keempat,
banyak memberikan maaf. Yang keempat, banyak memberi maaf. Yang kelima, sabar. Yang kelima apa? Sabar. Supaya istiqomah, tegak. Itu bentuk peperangan yang ada. Senjatanya pakai hujjah, lisan pelontarnya menyampaikan ini itu, hujahnya disampaikan lewat setan. Itu pelontarnya itu adalah apa? Lisan. Sesuatu yang diucapkan itu pelurunya. Yaitu masyarakat diperintahkan qulu la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, sebagaimana pesan Nabi SAW kepada sang paman ketika hendak meninggal, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju bika laka indallah aw kama qala Nabi SAW. Hai paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang bila engkau mau berucap dengannya, engkau akan ku perjuangkan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk perangnya, dakwah. Punya basirah, punya ilmu, pelontarnya lisan yang diucapkan, bacaan ayat-ayat, bacaan sunnah, keterangan yang menjabarkannya, yaitu qul la ilaha illallah, penuh dipahami maknanya. Demikian juga diyakini apa yang jadi konsekuensi, kerjakan. Paman barang siapa yang qala mengatakan la ilaha illallah, berarti mau ikrar, lengkapnya dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, saya ikrar tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya ikrar mengakui dengan pasti bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah yang tugasnya apa? Tugasnya kemarin sudah. Satu, membacakan ayat-ayat Allah. Dua, menjelaskan tafsirnya. Tiga, menjawab pertanyaan umat. Empat, menyontohkan beramal. 5, mengajarkan kitab dan hikmah. 6, mensucikan masyarakat. 7, mengeluarkan mereka dari gelap menuju ke cahaya. 8, mubasyiraw wa nazira. Ikrar berarti begitu. Konsekuensinya mempelajari ilmunya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, membenarkan berita yang disampaikan, tidak beramal kecuali dengan tuntunannya, ikut melanjutkan dakwahnya, memperbanyak sholawat kepadanya, sehingga nanti berbagai macam syariat dia siap melaksanakan. Siapa yang bisa berucap, mau berucap dengan la ilaha bersama konsekuensinya, faqad asoma, berarti dia telah menjaga minni, dari saya, malahu, hartanya, wa nafsahu, dan dirinya. Orangnya tidak boleh diperangi, hartanya dirampas. Kenapa? Jadi saudara. Itu ikrar 2 kalimat syahadat, dia sholat, dia zakat. Di tempat yang lain begitu. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Artinya bila nggak boleh dibunuh kecuali apabila hak Islam dinodai. Dulu mau syahadat dan sholat dan bayar zakat, ketika Nabi SAW meninggal akhirnya kok nggak mau zakat, kemudian bikin kelompok sendiri, zakatnya kami kelola sendiri, berarti bikin negara. Kalau begitu bikin negara, kalau begitu perangi, karena memisahkan antara 2 kalimat syahadat, sholat dan zakat. Kemudian dia tidak boleh zina, nanti bisa dirajam. Kalau mencuri, nanti bisa dipotong tangan. Dia memberontak, bisa diperangi sampai takut. Dia murtad, bisa dibunuh. Kenapa? Hak Islam dirusak. Illa bihaqil Islam, kecuali hak Islam. Ketika mereka melanggar tetap boleh dibunuh.
Nanti hisabnya sesuai dengan kadar dosa. Dosanya murtad, ya nanti bisa neraka selamanya. Wa hisabu, sementara perhitungannya Allah akan ditanggung oleh Allah. Tugas kaum muslimin menegakkan hukum dunia, nanti di akhiratnya nanti Allah yang akan menyeleksi. Muttafaq alaih. Sepakat atasnya oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, semoga Allah merahmatinya. Tetapi syarat yang ketiga al-qabul, apa yang jadi kewajibannya maka itu wujudkannya. Terus berikutnya, betul. Kalau Allah Taala rabi'at yang keempat, al-intiyadu wal istislamu lima dallat alaih, tunduk dan berserah diri terhadap apa yang menunjukkan atasnya. Kalau Allah Taala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah padanya. Ai irji'u ila rabbikum wastaslimu lahu, maksudnya adalah kembalilah kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya. Saya tahu Ibnu Katsir menyebutkannya Imam Ibnu Katsir. Rabi'an yang keempat, al-inqiyatu, tunduk, wal istislamu, dan berserah diri. 5 terhadap apa yang dalat kalimat tauhid ini menunjukkan alih kepadanya. Punya ilmu, yakin, siap ikrar. Sekarang yang keempat, siap melaksanakan apa yang jadi kewajiban. Ilmu, yakin, ikrar. Yang keempat, siap melaksanakan kewajiban. Konsekuensi kewajibannya dari ikrar apa saja bentuknya? Qala ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, Zumar 54. Wa anibu miliki mana irji'u, kembalilah kalian ila rabbikum, kepada Rabbmu, wastaslimu, dan supaya berserah diri. Ketika Allah berfirman memerintah, yang ada sami'na wa ta'na mastata'na. Ada perintah wa atiullaha wa atiur rasul, wa ma atakum rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Berarti ada konsekuensi amal. Ada konsekuensi amal. Nah begitu. Makanya orang Islam itu harus beramal. Puasa ya puasa, sholat ya sholat, mampu haji ya haji, dan berbagai macam isi syariat yang lain-lain. Badal khamisan yang kelima. Khamisan yang kelima, asidqul munafi lil kadhib. Jujur yang meniadakan kedustaan, bahwa an yaqulaha sidqan min qalbihi, dan dia akan mengucapkannya dengan jujur dari hatinya. Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, hasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan untuk mereka mengatakan kami beriman dan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, dan niscaya Allah benar-benar akan tahu orang-orang yang jujur, dan niscaya benar-benar akan tahu orang-orang yang dusta. Maka Allah SAW bersabda Nabi SAW, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah." Tidaklah dari seorang pun yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berat disembah dengan benar kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramahu Allah 'alan nar. Dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya jujur dari hatinya, kecuali Allah mengharamkannya dari neraka. Muttafaqun alaih. Khamisan, syarat yang kelima, as-sidqu, benar. Artinya antara ucapan dan kenyataan serasi.
termasuk siap diuji dan sabar ketika sedang mengalami ujian, itu termasuk as-sidqu. Jadi keserasian itu antara ilmu dan amal, antara siap diuji dan sabar di dalam kenyataan, itu termasuk as-sidqu. Jujur, bukan bohong. Al-munafi yang meniadakan lil kadhibi terhadap sifat dusta. Dusta itu tidak serasi antara ucapan dan kenyataan. Katanya iya tapi tidak. Luwe boten tasih warak tetapi pegang perutnya. Kayak nek mas ganteng wonge wapi drapene boten, tinggal ngalih malah nangis. Ngapa boten napa-napa. Mripate boten saged muni saged nangis, entuk tangisi napa boten napa-napa, nek klilipen. Pernah sing kelilipan hati nih. Apa sing kelilipan hati nih? Itu bohong, gak boleh bohong. Harus jujur. Pegangi. Wakulu ma'as shodiqin. Wakulu kaulan sadida, ngomong yang benar sesuai dengan syariat, sesuai dengan kitab sebagian sunnah. Karena orang yang sidqo, as-sidqu dan sungguh-sungguh nanti akan dibimbing ke surga. Tapi ketika bohong nanti akan terbimbing ke neraka. Makanya jujurlah. Resikonya enggak seberapa. Lek bohong seolah selamat tapi nanti akan hancur-hancuran. Mau aku lek jujur ya KO, aku siai. Ada kadang-kadang bahasa begitu. Aku jujur ya aku KO, aku siai. Enggak boleh, jujur sajalah. Sampai ada kisah orang tempo dulu dirampok itu jujur. Nyanti terus ilmu, nggak sanggup, betul. Berapa? Sekian. Nanti niki. Kok jujur banget? Nggih, ibu ngejang kula. Isinipun Allah merintahne kula kon jujur. Jenengan balik kula takoni. Kula badhe patos ilmu kok dicegat. Ketika saya ditanya saya jujur. Kamu mencegat saya niatnya apa? Tolong jawab dengan jujur. Aku apa ngerampok awakmu? Ngerampok itu boleh apa enggak? Ya enggak oleh. Kalau begitu ya jangan ngerampok. Akhirnya enggak jadi dirampok. Ya jujur sajalah. Kenapa? Allah memberikan janji, waqulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum, Allah akan membenahi amal kamu, akan dibimbing. Ada kisah Hajjaj bin Yusuf, dikenal seorang pemimpin yang kejam pol, punya buron, gak kecekel-kecekel, diusulkan oleh orang kanan kirinya. Kuwi ngono bapake wong jujur. Bapake saja diinterogasi, tanya, lek jawab anakmu nek ngendi? Tunjukkan. Tempatnya di sana, biasanya temannya ini, hari ke situ waktunya demikian, ternyata disanggong kecekel. Ternyata dia tersentuh, kok jujur banget ya, ngerti anaknya mau dibunuh kok ditunjukkan, kenapa kok nggak dikelabui saja? Oh iya, Allah memerintahkan jujur, kesentuh. Ternyata anaknya dikembalikan hadiah untuk orang tuanya karena kejujurannya. Itu contoh saja. Jujur itu akan dibenahi. Maka jujur saja, jangan sampai ada yang ngapusi. Demikian juga keislaman kita. Kita berucap la ilaha illallah, harus jujur. Siap tauhid, jauh dari syirik. Siap amal, berusaha menjauh dari maksiat. Nanti akan dicek kesabarannya, ketika diuji harus sabar. Wa ayyakulaha, di mana dia mengucapkan kalimat ini sidqan, jujur, min qalbi, dari hatinya. Qala Allah Ta'ala alif lam mim. Ahasiban nasu, apakah manusia menyangka ayyutraku, mereka dibiarkan ayyakulu, berucap amanna, kami beriman, wahum la yuftanu, mereka tidak diuji.
siap jadi murid, siap menerima pelajaran, siap dirangkumkan, nanti siap nggarap soal enggak? Ya kalau nggak mau nggarap soal, nggak ada bukti bisa, nggak ada nilai, akhirnya ya gagal. Makanya siap untuk diuji. Dan kita berislam itu akan diuji. Contohnya siapa? Kisahnya kerajaan punya pembantu tukang sihir, merasa sudah tua, minta dicarikan pengganti. Dipilihkan pemuda yang dianggap terpilih potensial untuk diajari sihir nanti sebagai pelanjutnya. Akhirnya pemuda itu ketika berangkat dan pulang melewati tempat di sana ada ceramah. Dia merasa tertarik. Kemudian dia ikuti ceramah. Akhirnya hatinya mendua, yang benar ini ilmu yang mana? Warisan tukang sihir atau ceramah yang kudengar? Akhirnya di sana ada peristiwa masyarakat, jalan umum dihadang binatang buas yang mengerikan, orang gak bisa lewat, gak ada yang bisa menghilangkannya. Sang pemuda tadi akhirnya istikharah, ya Allah, mana ilmu yang kau suka, beri saya bukti. Nanti akan saya lempar mati dia itu atas nama siapa? Atas nama ilmu tukang sihir atau ceramah yang kudengar? Ternyata ketika dilempar, matinya atas nama Allah yang keilmuannya disampaikan oleh si penceramah. Dengan menyebut nama Allah kulempar, semoga yang punya nama Allah, yaitu Allah sendiri, menyelesaikannya. Ternyata binatangnya mati. Akhirnya betul-betul yakin apa yang disampaikan penceramah itu adalah hak, itu ada buktinya. Akhirnya dia betul-betul yakin, ceritakan kepada gurunya. Apa kata gurunya? Setelah kamu yakin seperti itu, kamu nanti akan diuji. Kamu punya pilihan ini, nanti akan diuji. Kamu bisa bertahan apa tidak bisa bertahan. Bila kamu bertahan sampai mati gara-gara mempertahankan keyakinan ini, itulah bentuk ujian. Maka untuk itu ketika kamu nanti diuji, jangan sebut-sebut nama saya. Akhirnya anak ini terkenal. Setiap kali ada orang datang berobat, itu didakwai dulu. Bila kamu mau mengakui bahwa langit bumi yang menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bikin air, udara yang mencipta kita, dan semuanya memberikan kesehatan, kecerdasan, dan macam-macam, itu hanya Allah pencipta langit dan bumi. Kalau kamu mau mengakui, nanti akan saya doakan. Ya wis, ya Allah, dia telah mengakui kedudukanmu, sembuhkan penyakitnya. Banyak yang sembuh. Akhirnya terkenal. Akhirnya teman raja yang buta datang. Ini ada hadiah untukmu, bila kamu bisa menyembuhkan saya, untukmu. Apa kata sang pemuda? Aku gak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan itu adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Dan semua keagungan diceritakan, yang sempat diceritakan. Bila kamu mau mengakui, nanti saya doakan. Ternyata sembuh matanya. Ketika sampai kepada raja ditanya, loh kamu kok sembuh? Iya, Allah menyembuhkan saya. Saya? Bukan. Siapa? Yang bikin langit dan bumi itu Allah yang ku sembah, yang menyembuhkan saya. Jadi kamu gak mengakui saya ya? Akhirnya dia kena siksa. Akhirnya ngaku. Siapa yang mengajari? Siapa yang mengajari? Seorang pemuda tadi. Akhirnya dia ditangkap, suruh murtad. Ketika nggak mau, dibawa ke gunung. Kalau nggak mau murtad, dijatuhkan ke jurang. Ternyata gunungnya bergetar, para pengawalnya jatuh, dia pulang dengan selamat. Akhirnya dia dibawa oleh pelaut. Kalau nggak mau murtad, nanti buang ke laut. Ternyata lautnya berombak, para pengawalnya kecemplung kabeh, dia bisa pulang dengan selamat. Itu ada ujian. Kita bertauhid, ujiannya banyak.
Allah yang kita sembah satu, sementara di masyarakat yang disembah berapa jumlahnya. Misalnya ada di antara kita satu keluarga yang kenal ilmu sunnah itu satu, anggota keluarganya masih kena kejangkitan khurafat, aneka ragam selamatan itu masih ada. Yang kita mungkin salah satu dari anak lanang mungkin akan menjadi pewaris. Termasuk ketika ada acara, tetangga mewakili, "Li, kamu calonnya dadi pewaris, tonggo-tonggo kae lek ngundang kenduri awakmu sing mewakili." Sementara itu acara kesyirikan. Gimana? Berangkat atau enggak berangkat? Lek berangkat berarti ilmune bubar. Lek enggak berangkat, resikonya nanti apa? "Maaf Pak, untuk acara itu saya tidak ikut." Terus itu termasuk acara syirik. Terus saya tidak mengikuti. Wah, nanti akan terjadi macam-macam. Entah oleh orang tuanya mau diapakan. Marahi, diisolasi, orang tua merasa malu dengan tetangganya, mungkin anak akan diusir, gak diakui, sekolah gak diragati, biaya dewi, dan macam-macam. Itu letak ujian. Kalau pengakuan kita benar, dosa kayak begitu, kita sabar. Nah begitu, sampai Nabi Ibrahim suruh minggat, wahjurni maliyah, pergi saja, ya hijrah. Gimana nanti maisha penghidupannya? Allah yang nanggung. Loh, berat kan ujiannya. Para sahabat pun juga banyak yang mengalami kasus. Yasir mati, ibunya Ammar namanya Sumayyah mati. Ammarnya pun juga dapat siksa sangat berat. Bilal pun juga dijemur ditindih batu besar. Dan macam-macam. Nabi pun juga demikian, ketika sedang rukuk ditindih tengkuknya oleh orang-orang musyrik, yang diletakkan padanya itu adalah isi perut onta. Itu banyak ujian, caci, dimaki. Maka apabila bisa bersabar, mempertahankan prinsip dan tidak bergeming ancaman mereka, itu terbukti pengakuannya. Disitulah sedang diuji dengan as-sidqu. Itu berat, makanya banyak doa. Ke depan kita akan diuji. Kenapa? Gak ada orang yang tidak diuji. Makanya Allah menjelaskan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mengatakan beriman gak diuji? Tidak akan diuji. Walaqad sungguh fatana telah kami uji alladzina, orang-orang yang min qabli tempo dulu. Falaya laman naulaladina soto falaya laman naulo, maka Allah akan betul-betul buktikan ilmunya, ilmu dengan real, bukan ilmu pengetahuan, tapi ilmu ada buktinya. Alladzina, orang-orang yang sotaku bener. Makanya wong kafir itu galak, memang itu sebagai alat untuk nguji saja. Galak nggak wong kafir? Galak. Orang musyrik Mekah galak, Yahudi galak, Nasoro galak, gak cocok dan prinsipnya sikap. Kenapa? Sebagai bahan ujian, sebagai bahan pembuktian kejujuran dan kesabaran. Itu akan diuji. Yang seperti itu, ucapan, perbuatan akan kita dengar, akan kita rasakan berat. Mungkin juga seorang istri ikut kajian nanti akan dicerai oleh suaminya, akan dirampas, akan diusir, itu mungkin. Walayak laman al-kadhibin, Allah akan buktikan siapa yang dusta. Itulah syaratnya jujur dan nanti akan diuji. Waqala, bersabda Nabi SAW, ma min ahatin, tidak ada seorang pun yasyadu, yang ikrar la alla ilah, bahwa tidak ada ilah yang disembah dengan benar kecuali Allah. Dilengkapi ikrar yang kedua, wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Ketika dia mengikrarkannya sidqan, benar. Ketika diuji dia tidak bergeming, memilih iman. Di antara siksa yang diderita sahabat untuk ujian itu ada yang diikat tangan kaki kemudian digantung
kaki di atas, kepala di bawah, disiapi bejana diisi dengan air, kepala ditenggelamkan. Piye rasanya? Gimana rasanya? Serapenak ngene rasa dipraktek nih. Penak tambah penak. Penak gak bisa ambekan. Mau bernafas akhirnya menghirup, nggak tahu rasanya kaya ngopo sampai pingsan. Berat enggak? Asiyah, siapa Asiyah? Isinya Firaun untuk membuktikan kebenaran pengakuan keislamannya mengikuti Nabi Isa. Akhirnya ditelentangkan dan dibunuh. Telentangkan, ikat kaki, tangan, batu gede. Kalau tidak mau murtad, jatuhkan. Ternyata tidak mau, malah mesem. Jatuhkan, ya gepeng. Enek truk lewat yang dur aspalan, kodoknya mencolot, mak, ceret, meceh, del. Taruhannya nyawa. Itu ujian. Kita wajib paham. Kita akan diuji. Alhamdulillah orang tua kita sejalan dengan kita. Kita rata-rata tidak bersendirian, walaupun mungkin ada. Memang itu ujiannya. Kita tidak usah lari. Wah, aku mondok pernah tambah abot. Apa lek mulai tambah enteng? Aku mondok tambah abot, gak kuat. Mulai tambah enteng ya? Wah, ada jaminan tambah enteng, tambah berat. Kenapa? Meninggalkan ilmu, meninggalkan fitrah. Ya makanya timbang cincin Asiyah diuji sampai mati. Tetapi namanya harum. Kenapa? Orangnya itu siddiqah, benar. Sifat sidqun diuji betul-betul terbukti. Makanya sebatas kita diuji nggak duit itu penak. Asiyah sampai apa? Mati. Masa kita laki-laki kalah dengan perempuan? Mentalnya saja itu dikenal baja. Padahal rata-rata perempuan itu adalah lemah. Kenapa kok malah mentalnya baja? Laki-laki yang dikenal mentalnya baja, kenapa kok malah lemah? Kang ngono nangis kono gerok kono ae. Apa maknanya? Sing gampang nangis itu perempuan, laki-laki mentalnya baja. Laki-laki kok malah nangis kono gerok kono ae. Ki lipstikin dan tinggi gitu loh ya. Asiyah saja perempuan itu teguh. Kenapa laki-laki dikenal teguh kok enggak teguh? Nah itu ada ujiannya seperti itu. Sadarilah kita akan diuji. Dan semakin berat ujian semakin dekat Allah SWT dengan pertolongannya. Yang nanti masa depannya sangat jelas, yaitu sidqan min qalbi, jujur dari hatinya. Tidaklah dia punya prinsip seperti itu illa kecuali haramallahu, Allah haramkan dia alanar, terhadap neraka. Nanti ketika melintas neraka dia akan aman. Kenapa? Karena kerasnya siksa neraka sudah ia jalani dengan sabar ketika sedang diuji di dunia. Itu lebih ringan sebenarnya daripada kerasnya neraka. Itu lebih ringan. Ayo ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, itu 5 syarat yang telah kita pelajari dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Masih ada syarat-syarat yang lain, insyaallah telaahnya bisa kita kaji waktu depan. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.